Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-332 2024. Sebelum kita mulai karya kita pada hari ini, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 7. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Ia mengambil kitab perjanjian itu, membacakannya di hadapan bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami taati. He took the book of the covenant and read it aloud to the people, and they said, we are willing to do and obey all that Lord has spoken. Amen. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan pagi ini adalah komitmen mereka untuk taat kepada Tuhan. Komitmen mereka untuk taat kepada Tuhan. Nas hari ini mencatat saat bangsa Israel menyatakan komitmen mereka untuk taat kepada Tuhan. Mereka mendengar suara firman Tuhan dibacakan, dan respon mereka adalah janji yang tegas. Apa itu? Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami taati. Ini respon yang tegas dari umat Israel terhadap firman Tuhan yang mereka dengar. Mereka melakukan dan menaati. Do and obey. Jadi melakukan dan menaati. Jadi tidak hanya mendengar, tapi sekaligus melakukan dan menaati, taat pada firman itu. Nah, terkadang kita dengan mudah berjanji untuk taat, bukan? Tetapi dalam perjalanan hidup, tantangan dan godaan sering menguji komitmen kita itu. Iya kan? Kadang karena kegagalan atau kesuksesan yang tertunda, kadang karena karir yang mandek, kadang karena kesehatan, kadang karena faktor ekonomi membuat kita tidak taat pada firman Tuhan. Renungan dari ayat ini mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh dalam mengikuti firman Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan kita sehari-hari. Artinya kita dipanggil untuk lebih dari sekedar berbicara tentang ketaatan, tetapi untuk mencapainya, mencapai firman dan ketaatannya. Dengan apa? Dengan ketekunan dan pengorbanan. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendaknya. Nah, kalimat ini menggambarkan momen penting dalam sejarah perjanjian antara Tuhan dan umat Israel kala itu, dan untuk kita saat ini. Ketika kita menerima hukum dan petunjuk Tuhan, dan kala itu orang Israel ketika menerima hukum dan petunjuk Tuhan dari Gunung Sinai melalui Musa. Maka dari kalimat ini bisa dijelaskan beberapa kata kunci dari nas hari ini. Yang pertama itu mengambil kitab perjanjian. Ia mengambil kitab perjanjian itu merujuk pada tindakan Musa yang mengambil kitab yang berisi hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang Tuhan berikan kepada Israel. Ini simbol menunjukkan bahwa perjanjian antara Tuhan dan umatnya tercatat dengan jelas dan harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa. Jadi kitab perjanjian itu dengan jelas dicatat dan harus dilakukan
dalam kehidupan seluruh bangsa. Itu yang pertama, kata kunci dari Nasari ini. Yang kedua, kata kuncinya ialah membaca firman Tuhan. Jadi membacakannya di hadapan bangsa itu. Jadi ketika Musa mengambil kitab itu lalu dibacakannya di seluruh bangsa itu, berarti membaca kitab di hadapan bangsa menunjukkan firman Tuhan itu harus didengar, dipahami oleh seluruh umat. Firman yang dibacakan itu tidak hanya bersifat pribadi atau untuk pimpinan saja, tapi untuk seluruh bangsa. Ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan harus disampaikan secara terbuka dan jelas kepada semua orang agar mereka tahu apa yang diminta dari mereka. Itu yang kedua, kata kunci dari teks ini, membaca firman Tuhan. Kata kunci ketiga ialah komitmen dan ketaatan. Jadi segala firman yang Tuhan akan lakukan, segala firman yang Tuhan berikan akan kami lakukan dan akan kami taati. Jadi komitmen setelah mendengar ialah melakukan dan taat kepada firman itu. Itulah respon bangsa Israel terhadap firman Tuhan yang dibacakan. Tentu itu menjadi respon kita sekarang ketika firman dibacakan, entah di ibadah gereja, ibadah keluarga, ibadah pribadi, atau membaca kitab setiap hari. Kita harus mendengar, melakukan, dan menaati. Ini pernyataan komitmen yang sangat kuat untuk menaati segala firman Tuhan tanpa kecuali. Jadi umat Israel berjanji untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu yang ketiga, komitmen dan ketaatan. Kata kunci keempat ialah pentingnya janji dan tindakan. Kalimat ini menggambarkan betapa pentingnya ketaatan kepada Tuhan sebagai bagian dari hubungan perjanjian. Namun ini juga merupakan peringatan bahwa ketaatan bukan hanya tentang perkataan, tetapi juga tentang tindakan nyata. Jadi hanya kata-kata itu tidak perlu, tapi kata-kata tanpa perbuatan itu bohong. Tapi kata-kata harus dilanjutkan dengan tindakan, dan tindakan itu harus ada ketaatan. Itu artinya tekun melakukan. Nah, apa yang kita renungkan dari nasihat ini sehingga kita membaca firman? Lalu apa yang perlu kita renungkan dari teks ini? Pertama, kesungguhan dalam mendengar firman Tuhan. Jadi kalau kita diperdengarkan atau dibacakan firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan itu. Dalam ayat ini firman Tuhan dibacakan di hadapan seluruh bangsa dan mereka mendengar penuh perhatian. Jadi mendengar penuh perhatian. Dan mereka mendengarkan sungguh-sungguh. Hal ini mengingatkan kita bahwa mendengar firman itu bukan hanya sekedar mendengar atau kewajiban rutinitas ketika kita membaca firman setiap hari atau mendengar firman dibacakan hanya rutinitas. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan itu adalah sebuah kesempatan untuk menyelaraskan hidup kita dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Ini yang penting. Sehingga apakah sekarang kita setelah mendengar firman Tuhan, hati kita terbuka untuk siap menerima petunjuk Tuhan? Itu yang pertama yang perlu kita renungkan. Kesungguhan dalam mendengar firman Tuhan. Jangan main-main. Yang kedua ialah pernyataan janji dan ketaatan. Pernyataan janji dan ketaatan. Bangsa Israel menyatakan komitmen mereka bahwa segala firman Tuhan yang kami dengar akan kami lakukan dan taati. Jadi segala, garis bawahi segala. Tidak hanya sepotong-sepotong. Tidak hanya satu ayat atau hanya beberapa pasal. Tapi segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami taati. Ini adalah pernyataan penuh tekad, namun juga merupakan tantangan bagi kita. Mengikuti Tuhan itu tidak hanya tentang menyetujui firman-Nya, menerima firman-Nya, tetapi apa tindakan nyata kita terhadap firman yang kita dengar. Apakah kita hanya berkata, aku akan taat, ataukah kita benar-benar menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi tidak melakukannya. Jadi ketaatan itu terwujud dalam tindakan nyata. Itu yang kedua, pernyataan janji dan ketaatan. Yang ketiga, apa yang hendak kita renungkan dari nasihat ini? Iman yang diuji dengan tindakan. Iman yang diuji dengan tindakan. Dan ketaatan yang diucapkan di sini perlu diuji dalam kehidupan nyata kita. Jadi aku taat kepada firman Tuhan,
tapi tidak terlihat dalam tindakannya, berarti perlu diuji ketaatan yang kita ucapkan. Ketika tantangan dan kesulitan datang, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita setia melakukan firman Tuhan atau tidak? Nah, orang Israel kala itu berjanji taat, tapi dalam sejarah mereka menunjukkan ketaatan itu sering kali tak teruji dan mereka gagal. Jadi kita jangan seperti itu. Ketika kita taat, lakukan tindakan nyata. Datang suka duka, terus taat kepada firman Tuhan. Sehingga ini mengingatkan kita bahwa janji kita harus dilandasi oleh hubungan yang kuat dengan Tuhan. Bukan sekedar perkataan kosong. Itu yang ketiga, iman yang diuji dengan tindakan. Yang keempat, kebebasan dalam taat. Kebebasan dalam taat. Di balik perintah Tuhan selalu ada kebebasan. Diberi kita kebebasan, free will. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita tidak terikat pada keterbatasan dunia, melainkan dibebaskan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi taat tapi bebas artinya bebas melakukan kehendak Tuhan, bukan bebas melakukan kejahatan, melakukan kehendak Tuhan. Itulah kebebasan dalam ketaatan. Dengan demikian kita harus benar-benar bertanggung jawab atas kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu yang keempat. Yang terakhir, komunitas yang taat pada firman Tuhan. Bangsa Israel sebagai satu komunitas itu menyatakan komitmen bersama. Sebuah komunitas menyatakan komitmen bersama. Misalnya sebuah keluarga menyatakan komitmen melakukan kehendak Tuhan. Misalnya Yosua, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini komitmen keluarga. Gereja misalnya, kami satu gereja taat firman Tuhan. Kami satu lingkungan taat kepada firman Tuhan. Ini mengajarkan bahwa ketaatan bukan hanya perihal pribadi, tetapi juga komunitas, kelompok, kebersamaan. Nah, bagaimana umat yang satu komunitas itu benar-benar merespon dan lalu taat kepada firman Tuhan? Artinya kita dipanggil untuk hidup bersama dalam ketaatan dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, kesungguhan dalam mendengar firman Tuhan. Yang kedua, pernyataan janji dan ketaatan. Yang ketiga, iman yang diuji dengan tindakan. Yang keempat, kebebasan dalam ketaatan. Dan terakhir, kelima, komunitas yang taat akan firman Tuhan. Karena itu renungan ini mengingatkan kita untuk tidak hanya berjanji untuk taat, tetapi untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita, dengan hati yang penuh komitmen dan tindakan nyata kita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat menentukan dan pemilihan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Pilihlah pimpinan yang takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengajak kami untuk berkomitmen untuk taat kepada firman Tuhan. Ketika Musa mengambil kitab itu dan membacakannya di hadapan bangsa, maka seluruh bangsa berkomitmen untuk segala firman Tuhan yang mereka dengar akan kami dilakukan dan ditaati. Dan kami juga seperti itu. Segala firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca, kami berjanji untuk melakukannya dan menaatinya. Mampukan kami untuk mengerti memahami firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.